menemukan orang miskin tuh rata-rata anaknya banyak. Semua penerima bansos dari laki-laki untuk suntik vasektomi. Istilahnya vasektomi tadi ya, seperti itu. Apakah boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Menemukan orang miskin tuh rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi wae, nu miskin mah. Jadi. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya, Pak, saya udah berhasil, Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nu begian salaki. Nah, ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa, beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi, Pak. Dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius. Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mewajibkan semua penerima bansos dari laki-laki untuk suntik vasektomi, yaitu suntik kemandulan, agar kemudian tidak punya anak. Bahkan dalam beberapa statement beliau mengatakan penerima bansos wajib KB vasektomi. Gubernur Jabar minta warganya stop beranak jika tidak mampu menafkahi. Subhanallah. Teman-teman, saya ingin meluruskan. Pertama, ini tidak benar. Secara hukum syariat haram. Suntik vasektomi haram. Ayatnya ada dalam surah Al-Isra. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Jangan kamu bunuh anak kamu karena kamu takut tentang rezeki, takut tentang kelaparan. Khasyata imlaq, nahnu narzuquhum, kata Allah, kami yang berikan rezeki. Wa iyyakum, kamu pun kami yang berikan rezeki, kata Allah. Ingat, inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan di ujung ayat Allah mengatakan sesungguhnya membunuh anak itu termasuk vasektomi, suntik ini adalah bagian yang termasuk dosa besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ayyu dzanbi a'dzam, dosa besar apa yang paling bahaya? Kata Rasulullah ada 3. Antaj'al lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah sekutu untuk kau sembah, syirik.
Kemudian qala thumma ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan rezekimu atau dia makan bersamamu. Dan yang ketiga, qala thumma ay an tuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itulah 3 dosa besar dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampaikan video ini kepada Kang Dedi agar kemudian merevisi kata-katanya. Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian ingin mengatur dengan cara uzlah, yaitu mengeluarkan di luar tempat rahim wanita, maka itu tidak masalah. Itu adalah bagian yang diperbolehkan, atau mengatur dengan cara apapun. Tetapi untuk suntik vasektomi, yaitu suntik mematikan, ya, dan ini suntik mematikan, ya, menjadikan seseorang untuk mandul, ya, tidak akan punya anak lagi selamanya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Ya, ini berkaitan dengan memutuskan, memberhentikan kelahiran. Apa istilahnya vasektomi tadi ya? Seperti itu. Apakah boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Karena tujuan menikah adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diperbolehkan? Kalau darurat. Sesuatu yang haram itu boleh dilakukan ketika darurat. Maka tidak bisa dikatakan sama hukumnya satu orang dengan orang lain. Karena kondisi orang berbeda-beda. Tadi dikatakan karena sudah berumur 40 tahun. Sehingga resiko tinggi. Kata siapa resiko tinggi? Ada orang yang umur 50 tahun punya anak. Sampai kemarin ada orang non-muslim, tidak tahu di negara mana, punya anak umur 63 atau 67 tahun. Punya anak. Hamil punya anak, Masya Allah. Jadi kalau bicara kondisi, maka orang tuh berbeda-beda. Dan kalau dikatakan, dokter mengatakan umpamanya ini 40 tahun udah resiko tinggi, bisa nggak punya anak dok? Bisa nggak punya anak selamat? Bisa tetap. Kalau dikatakan bisa, bisa. Jadi kalau bicara resiko tinggi itu resiko mananya? Oh memang ibunya ini sakit. Ibunya ini sedang sakit. Berbahaya kondisi dia. Tapi kalau yang perempuan sehat, umur 40 tahun punya anak, bisa. Dan ini terbukti secara medis. Hanya memang ada usaha untuk membatasi kelahiran. Ada usaha itu. Bahkan ada propaganda untuk itu. Sehingga sebagian perempuan itu ditakut-takuti nanti berbahaya ini itu macam-macam, jamaah, subhanallah.